نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما nafi'an. Dan ini saya ulang berkali-kali Bu ya, terus minta sama Allah setiap awal duduk di majelis taklim, minta supaya ilmunya oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, karena penting sekali. Maka diajarkan oleh Rasulullah setiap pagi selepas salat subuh kita berdoa apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan متقبلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Duha Ummida yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada seluruh pemirsa BR Media, betul, BR TV, ya BR TV, yang semoga kita bersama senantiasa dimuliakan oleh Allah di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Uji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka kembali mendekatkan diri kita kepada Allah, kembali mengisi pundi-pundi amal soleh. Sebagaimana yang Allah firmankan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya, dan bekal yang paling baik untuk kalian kumpulkan itu bekal apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biar tidak nutupi wajahnya. Nah, kan. Jadi harus sadar kamera jadi ustadz sekarang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baiknya bekal yang kalian kumpulkan apa? Takwa. Nah, maka setiap kita duduk di majelis taklim, setiap kita melakukan ibadah, setiap kita melakukan amal soleh, setiap kita melakukan kebaikan, jangan lupa diniati nabung untuk kehidupan setelah kematian. Dan kita bersyukur kepada Allah karena sekarang ini dimudahkan untuk datang ke majelis taklim. Betul enggak, Bu? Di mana-mana ada kan? Di daerah sini namanya apa? Spanyol ada. Mana ini? Singosari ada. Masuk Mondoroko ada. Masuk ke arah Malang Kota ada. Sawu Jajar Kebeen. Sawu Jajar penuh. Majelis taklim semua. Jamaah podo kabeh. Ngaji di masjid sini jamaahnya itu, pindah ke sana jamaahnya itu lagi.
Nah, baru ini Umi dan rada-rada berbeda ini. Walaupun ada wajah-wajah yang akrab saya. Nah, tapi artinya ibu-ibu sekalian kita bersyukur kepada Allah. Kita dipertemukan di pagi hari ini dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka beribadah, melakukan amal soleh, dalam rangka mendatangkan bekal, mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah kematian yang selama-lamanya. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita amalkan di pagi hari ini, semoga apa yang kita niatkan di pagi hari ini, berangkatnya kita mulai rumah sampai nanti kembali sampai rumah lagi, semuanya oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin, termasuk yang disabdakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Orang yang keluar rumah niatnya itu ketika keluar ingin menuntut ilmu, maka oleh Allah dicatat pahalanya sampai dia kembali masuk ke rumahnya, selama itu ditulis fi sabilillah. Dianggap ibu-ibu sedang berjihad. Maka kalau pengajian begini Bu, nanti kalau pulang nyetir motornya ndak usah pakai rating, wis ngawur ae, wis tang 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 ya. Oh ndak gitu ya? Artinya ndak apa-apa ini mumpung jihad ini ada apa-apa kan aman ya. Jadi kalau perlu jangan cuma rating kiri belok kanan, jangan ganti rating moro-moro menggok. Pus. Nah, insya Allah dari belakang dicium sesuatu, insya Allah mati syahid. Amin apa enggak ini? Jangan ya, tetap harus hati-hati. Maka intinya kita ini sedang fi sabilillah. Amal kita adalah amal yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Maka amal yang mendatangkan ridho dari Allah semacam ini jangan dirusak. Jangan dirusak. Ngerusaknya bagaimana? Majelis taklim tapi rasan-rasan. Majelis taklim tapi pulangnya nongkrong di kafe. Majelis taklim tapi, nah maka saya beberapa waktu yang lalu saya ngomong di Masjid Baitur Rahmah. Masjidnya Ardi itu, sama Farid. Saya bilang gini, saya beberapa kali masuk ke kafe sama teman-teman, itu mau ngecek lokasi buat bikin video, podcast. Sudah, di dalam kafe ketemu siapa? Bukan cabe-cabean, bukan. Bukan anak SMA kelas 2, kelas 3, semester 1, semester 2. Nggak, ibu-ibu pulang pengajian. Jadi, serius. Jadi kafe sekarang itu isinya itu 40 ke atas. Gayanya kayak 20 ke bawah. Yang begini, yang masuk kafe itu loh pakai dress code, tahu ndak? Mbak, engkau sampean nggak kuning, aku nggak hijau, sampean nggak abang. Ya Allah, ibu-ibunya ketemu ustadz nggak malu, ustadznya yang malu. Kayak pernah ketemu ya. Baitur Rahmah, astagfirullah. Wes timbang ibu-ibu isin, aku tak metu ae. Dan beberapa kali begitu, maka ibu-ibu, amal yang insya Allah mendatangkan ridho dari Allah semacam ini, jangan dirusak dengan apa? Amal-amal yang tidak baik. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana? Coba lihat. Anda di screenshot loh sama istri saya. Dari jauh kok mirip saya katanya. Hus, kok seteliti itu dia? Sudah fokus ceramahnya aja, jangan lihat ibu-ibunya, fokus ceramah. Serius di screenshot. Dikasih bunderan lagi. Kelihatan? Oh beda, jauh cantik istri saya jauh. Karena istri saya di Kasembor jauh. Sudah, baik. Salawat, kenapa? Semua. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, di pagi hari ini saya akan menyampaikan materi dan temanya apa? Wanita penghuni surga. Insya Allah semuanya penghuni surga ya. Amin. Dan jujur Bu, kalau ngelihat perempuan sekarang, katakan kita ketemunya perempuan ini kan perempuan majelis taklim. Saya kan ketemunya ibu-ibu ini kan di masjid, majelis taklim, pengajian, apalagi.
Amal-amal seperti itu kan, ya kan? Pasar bahagia, seperti itu. Nah, maka kok nampaknya sekarang masuk surga itu lebih gampang perempuan dibanding laki-laki. Kayak kenapa? Karena perempuan-perempuan sekarang tempat duduknya itu di majelis taklim. Duduknya itu di tempat yang baik. Yang didengarkan itu sesuatu yang baik. Maka nampaknya sekarang insya Allah ibu-ibu majelis taklim ini kalau diceritani surga itu tidak usah ngoyo lah. Tidak usah ngoyo. Insya Allah otomatis mudah-mudahan panjenengan langsung masuk surga. Sekarang juga kalau perlu. Loh kenapa? Loh, enggak. Gini Bu ya. Ini tak ceritani temenan ini jujur. Kalau ada malaikat ngomong di telinga, kamu mati sekarang, tapi langsung masuk surga. Mau apa enggak? Nah, terus kenapa kok mati dulu wedi tadi? Iya, iya. Nah, artinya yang menjadikan kita enggak berani mati sekarang apa? Karena kita masih tahu diri, dosane se akeh, amale se kurang. Nah, maka dengan itu kalau sudah mulai sadar, Bu, mudah-mudahan semuanya cepat masuk surga ya, amin. Mati dulu. Nah, berarti mulai muncul kesadaran. Apa kesadarannya? Nampaknya kalau saya kok belum pantas. Nah, maka mumpung masih ada kesempatan, ayo masing-masing memantaskan diri. Baik, saya akan sampaikan ibu-ibu sekalian, wanita penghuni surga, saya akan sampaikan tentang 4 orang sekarang ini susah. Karena yang masuk ke pikiran saya, bahasa yang kan bahasa itu ada apa? Gini loh, zaman saya SD dulu diajari. Ada kata baku dan kata tidak baku. Zaman saya SD yang baku itu wanita. Perempuan malah ndak baku. Perempuan itu malah ndak kurang sopan dibandingkan wanita. Sekarang dibalik. Sekarang yang bagus itu apa? Perempuan, wanita katanya kurang bagus. Karena ada puannya itu loh menjelang 2020. Iya, sekarang jadi ukti-ukti loh sekarang. Tahu ya, pakai jilbab, dalamnya ada apa? Ya ada kayak ciputnya gitu, Masya Allah, biar rambutnya ndak kelihatan. Luar biasa. Saya doakan cepat-cepat Allah beri hidayah supaya ndak ngerusak. Nah, saya mau ceritakan 4 orang perempuan atau bahasanya wanita lah ya, wanita yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Selain mereka ini wanita surga, Nabi Muhammad mengatakan tentang mereka bukan cuma wanita surga, tapi apa? Wanita sempurna. Siapa 4 ini? Tak kasih hadiah. Hadiah kan buat dibagi ya? Tahu aja. Itu sabar. Kegampangan berarti ganti. Hadisnya riwayat siapa? Ayo. Hadis wanita sempurna ini riwayatnya siapa? Angkat tangan, tak kasih hadiah. Kasih tuh angkat tangan. Monggo silakan Ibu. Yang 4 tadi siapa? Urut loh ya, enggak urut tak dapat. Saya sekuali. Sudah. Padahal hadiahnya mobil tadi. Asia, naam. Asia istri dari Fir'aun. Yang kedua, Siti Maryam, putrinya Imran. Nomor 3, Siti Khadijah, istrinya Rasulullah. Yang keempat, Siti Fatimah, putrinya Rasulullah. Ambil semuanya Bu. 1, 2, 3. Satu apa semua? Oh satu aja, monggo satu. Tolong diambilkan satu. Baik, nanti Anda yang lain. Oh nanti? Berarti ini tidak jadi ya? Jangan kecewa Bu. Oh jadi tapi nanti. Ya sudah. Baik, kita mau ceritakan tentang 4 perempuan ini Bu. Apa yang menjadikan 4 perempuan ini sempurna? Dan kemudian pantas enggak nanti dijawab bareng-bareng. Pantas enggak Nabi Muhammad mengatakan mereka itu sempurna? Dan insya Allah jawabannya pasti pantas. Baik, sekarang saya bacakan hadisnya. Hadis ini ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ada yang diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim, artinya muttafaqun alaih. Dan dari Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj. Nah, tapi kemudian perempuannya kalau Imam Bukhari Muslim, itu perempuan sempurna dikatakan 2. Tapi ditambahkan pada riwayat yang lain, itu ditambahi 2 lagi. Berarti berapa? 4. Tahu kan maksud saya? Nah, ya harus cerdas memang jadi perempuan itu ya. Berarti laki-laki itu baru sempurna
ketika didampingi oleh seorang istri yang solihah. Jangan salah paham, semua. Saya bacakan hadisnya. Yang pertama, Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ghairihima min ashabi sunani wal masanid wal musannafat min tariqi Syu'bah ibn al-Hajjaj an Amr ibn Murrah an Murrah al-Hamdani an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamala minar rijali kathirun. Laki-laki yang sempurna itu kathir. Kathir apa? Too much. Kathir apa? Banyak. Laki-laki sempurna itu berapa? 1, 2, 3, 4. Enggak. Tapi Rasulullah bilang apa? Kathir. Berarti kalau cari laki-laki yang sempurna, mudah. Enggak usah ngelah-ngelah. Anda ngelihat ke depan aja udah. Laki-laki yang sempurna. Saya enggak ngomong saya sempurna. Saya itu kata perintah. Jadi lihat ke depan. Jangan lihat. Laki-laki yang sempurna menurut Nabi Muhammad banyak. Penjelasannya Al-Imam Al-Qurtubi, mudahnya Bu. Kalau ngomong laki-laki sempurna itu banyak, gampangannya bagaimana? Para nabi laki atau perempuan? Para rasul laki atau perempuan? Laki. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang sempurna atau tidak? Sempurna. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang Allah jaga langsung. Yang wajib diketahui 25. Selain itu, ratusan ribu. Disebutkan dalam hadis Bukhari, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel saja, Bani Israel tok, itu dipimpin oleh puluhan bahkan ratusan nabi. Maka itulah kenapa Bani Israel itu salah satu yang menjadikan mereka itu rusak, itu senengannya membunuh apa? Nabi. Karena saking akeh, karena terlalu banyak, mereka menganggap nabi itu sesuatu yang biasa. Maka dibunuh satu, muncul satu, bunuh sana tidak terima. Kenapa dari kelompoknya dia yang tidak terima bunuh dari nabi sini. Nanti muncul nabi baru yang sebelah sini tidak terima. Loh, kenapa kok nabinya dari kelompoknya dia bukan dari kelompok? Dan ini sekarang banyak di majelis taklim. Kok sing rame majelis taklim ikono, kutuk majelis taklim pu. Akhirnya difitnah, dirasani, digunjing loh. Kok ustadznya ngisi di sana, bukan ngisi di sini. Oh, kok direkamnya di sana, bukan di sini. Oh, kok masjidnya boleh dipakai majelis taklim itu, tidak boleh dipakai majelis taklim? Ini kejadian enggak? Nah, itu mirip-mirip gayanya Bani Israel. Nah, mereka itu ibu-ibu sekalian, hanya Bani Israel saja, itu oleh Allah dikirimkan ratusan nabi. Untuk membina satu Bani yang namanya Bani Israel. Padahal tidaklah suatu kaum kecuali oleh Allah pasti dikirimkan seorang nabi. Loh, kaumnya ada berapa di dunia ini? Banyak. Nah, sementara ketika kita tahu itu jumlahnya banyak dan kita tahu juga para nabi dan rasul adalah orang yang Allah tetapkan mereka itu sempurna. Berarti ketika Nabi Muhammad laki-laki sempurna itu banyak, ketika Nabi Muhammad mengatakan laki-laki sempurna itu banyak, benar atau salah? Nah, sekarang laki-laki selesai. Minimal para nabi dan rasul. Wes minimal itu. Belum kita ngomong siddiqin, orang-orang yang bergelar as-siddiq selain Abu Bakar. Belum lagi syuhada, orang-orang yang mati di medan perang. Belum lagi as-salihin, laki-laki yang saleh. Belum lagi kemudian mereka-mereka yang menjadi sahabat Nabi. Banyak. Sekarang kalau perempuan, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walam yakmul minan nisa, dan tidaklah mendapatkan kesempurnaan dari para wanita kecuali 4. Kecuali berapa? 4. Berarti selain yang 4 ini sempurna atau tidak? Nah, pelan-pelan, jangan keburu nafsu. Selain yang 4 ini sempurna atau tidak? Gak terima. Bahasanya itu bukan enggak, mendekati. Anda jangan mendekati atau titik lu sapi. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan walam yakmul minan nisa'i illa arba, tapi perempuan yang sempurna adanya berapa? 4. Nomor 1, Asia bintu Muzahim. Asia putrinya Muzahim, imra'atu Fir'aun, istrinya Raja Fir'aun. Dan lihat Bu, justru ketika mendapatkan suami yang jahat seperti Fir'aun, itulah salah satu kunci yang menjadikan Asia perempuan sempurna. Berarti kalau jadi perempuan baik ketika punya suami baik,
Biasa banget. Saya istri kedua, Ustadz. Suami saya tidak pernah datang. Pret. Siapa nyuruh jadi istri kedua? Gak ada yang nyuruh kan? Yang milih siapa? Yang mau siapa? Ini nulis novel, apa tanya. Sudah, nanti dijawab terakhir. Ingat Bu ya, saya ketika seperti ini kudu ngenyek loh. Saya guyon saja, nanti dikira aduh. Takon kok dinyek. Enggak ngenyek. Ya supaya Anda santai aja ya. Sudah. Justru Asia ini salah satu poin yang menjadikan Asia radhiyallahu taala anha ini perempuan yang sempurna itu justru ketika dia mampu menyikapi dengan baik suaminya yang menjadi musuhnya siapa? Allah. Bukan cuma tidak baik loh Bu. Fir'aun itu musuhnya siapa? Allah. Bahkan Fir'aun itu tidak nganggap diri musuhnya Allah. Dia bilang loh Allahnya aku. Coba. Ya loh musuhnya Allah. Loh Allahnya aku kok katanya. Ya apa ini? Tapi justru dengan itu istrinya bisa menjadi perempuan penghuni surga. Nah maka apalagi ibu-ibu sekalian insya Allah ya lebih bisa. Yang suaminya jahat saja istrinya bisa menjadi istri yang sempurna. Apalagi suami Anda kan baik-baik. Saya jadi tidak tahu saya mau jawab apa ini. Ini kok nampaknya para suami tertuduh sekarang. Suami Anda kan baik-baik. Mikir deh. Gimana hanya baiknya? Dipikir sebentar. Tangi turu wis elek. Mulai kerja kumus-kumus. Kate turu durung keturun wis ngorok. Api ide endi bojoku. Nah, sudah. Artinya sejahat apapun bisa ndak ngalahin jahatnya Fir'aun? Ndak bisa. Berarti kalau ndak sejahat Fir'aun, yang sejahat Fir'aun saja istrinya bisa sabar kok. Yo mesti Ustadz lah itu Asia. Yo Anda tak bilang juga, yo mesti loh ibu-ibu Umidah kok. Masa ndak bisa? Nah, sudah. Nomor satu, Asia bintu Muzahim. Imra'atu Fir'aun. Asia, anaknya Pak Muzahim, istrinya Fir'aun. Yang kedua, wa Maryam bintu Imran. Maryam putrinya siapa? Imran. Dan ini hebat loh, Bu. Saya mau tanya. Suratnya namanya surat Ali Imran. Ceritanya Imran ada enggak di situ? Tidak ada. Kerjanya Imran apa? Imran itu siapa? Kemudian ibadahnya. Yang ada siapa? Istrinya Imran dan anak perempuannya Imran. Berarti laki-laki itu tidak penting. Jarno cek metu babano. Gak mulih yo ben. Iya enggak? Karena nama suratnya Ali Imran. Imrannya tidak ada. Sama seperti Anda kan kepala rumah tangga Bapak Sutarman. Sutarman ini gak tahu pegang kendali blas. Yang pegang kendali ibu-ibu. Wes gak apa-apa, gak masalah. Karena Ali Imran juga begitu ya. Nah yang diceritain siapa? Istrinya Imran dan putrinya mereka. Siapa nama putrinya? Maryam. Bagaimana ibundanya ketika mengandung? Disebutkan nggak? Disebutkan. Bagaimana ketika anaknya lahir? Didoain nggak? Didoakan. Imronnya kemana? Ayo. Nah itu loh Bu perempuan. Yang nomor dua, Maryam putrinya Imran. Yang ketiga. Nanti saya sebutkan satu persatu ciri khas mereka masing-masing. Kenapa mereka menjadi perempuan yang sempurna? Nah ibu-ibu nanti empat-empatnya PNKP. Berarti Anda jauh lebih sempurna dibanding 4 perempuan ini. Ya, jangan amin, dia tahu diri dong. Amin. Kayak pengajian di Pare. Jadi nanti ibu-ibu ketika Nabi Isa itu turun, itu Nabi Isa akan menikah. Saya doakan salah satu di antara ibu-ibu menjadi istrinya Nabi Isa. Amin. Saya bilang, la umurmu piro. Saya bilang, ketika Nabi Isa turun, Anda tungketan. Ya Nabi Isa yang ngerti milih lah ya. Ya mosok. Sudah. Astagfirullahaladzim. Fokus. Nah maka yang ketiga siapa? Khadijah bintu Khuwailid zaujun Nabi. Ibunda Khadijah. Kok marahkan begitu ya? Tidak ada komanya. Tidak ada titik, tanda seru, tanda tanya, tanda petik. Tok ono. Ini loh Mas Samen ini dalam tanda kutip gak genah Mas. Loh, tanda kutip ada titik, koma tidak ada. Sudah.
Yang nomor satu, tidak pernah berisik. La sakhab. Yang nomor dua, tidak pernah melelahkan Nabi Muhammad. Ciri nomor satu apa? Tidak pernah bising, berisik. Menjadikan telinga Nabi Muhammad itu terasa tidak nyaman. Nomor dua, tidak pernah melelahkan Nabi Muhammad. Karena apa? Nah, nanti kita jelaskan. Itu nomor tiga. Siapa? Ibunda Khadijah. Ciri khasnya berapa? Dua. Lisannya terjaga. Dan dia tidak pernah menjadikan suaminya merasa lelah. Bagus ini. Susah sekarang. Mondoroko apalagi. Banyak di Mondoroko. Sudah. Perempuan yang keempat. Siapa perempuan sempurna yang keempat? Yaitu Siti Fatimah bintu Muhammadin bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang empat ini, Bu. Kita sak kelebatan saja. Apa sak kelebatan itu apa? Sekilas saja, sepintas saja kita dengar. Yang pertama, Asia. Itu jangankan kita dengar ceritanya detail. Baru dengar sedikit sejarahnya. Oh, pantas. Gak ada yang protes kan? Loh, kok Asia? Gak ada. Karena Anda merasa pantas. Nomor dua, Siti Maryam. Anda tahu enggak ujiannya, Bu? Hamil, tidak ada suami. Coba. Coba itu kejadian. Anda jangan main ngerungokno cerita. Bayangkan itu Anda gitu loh. Lega, misalkan, naudzubillah, bukan Anda berzina. Oh, jauh. Maksudnya begini. Misalkan kejadian Siti Maryam itu kejadiannya sama Anda. Anda ini terkenal ahli ibadah, terkenal pandai menjaga diri. Tiba-tiba ketahuan orang kampung ternyata Anda tidak bunuh diri sudah bagus. Iya apa enggak? Maka ketika terdengar nama Maryam, Anda langsung mikir apa? Pantes. Nomor tiga, Ibunda Khadijah. Yang tadinya terpandang kaya raya, perempuan tercantik di zamannya, sampai hartanya ludes, sampai kemuliaannya itu diganti dengan kehinaan, caci makian musuhnya, tapi tetap setia menemani Rasulullah, dan Rasulullah tidak menduakannya selama 25 tahun. Kepikiran apa? Oh, pantes. Perempuan yang kalau mau hidup enak, Bu, tenang dia, nggak usah menemani Rasulullah. Kaya raya, orang terhormat, keturunan, bagus. Tapi rela mendampingi Rasulullah. Kenapa? Karena dia menganggap ini suami yang layak diperjuangkan. Nah, maka para suami, suami mana? Itu belum nikah. Suami, belum nikah. Calon, belum tentu. Banyak orang itu besok nikah sekarang wafat. Wah, banyak. Banyak. Tenang Farid ya, tenang. Ben wedi Farid. Sudah. Para suami, ketika Anda ingin diperjuangkan oleh istri, ya kudu mantesno awak. Jadilah suami, memang kamu layak diperjuangkan. Itulah Ibunda Khadijah ketika memandang siapa? Nabi Muhammad. Maka ketika dikatakan perempuan sempurna itu salah satunya Ibunda Khadijah, Anda protes apa enggak? Blas. Bahkan Anda mikir, pantes. Kalau ada kata-kata di atas sempurna, saya beri di atas sempurna. Iya apa enggak? Yang terakhir siapa? Siti Fatimah. Anda tahu, putrinya Nabi Muhammad, tangannya kasar gara-gara ngasih makan kuda. Anda istrinya wali kota, bukan. Ngepel ngamuk. Lah ini putrinya Nabi Muhammad. Minta pembantu gara-gara tangannya kasar. Menghaluskan gandum. Masak. Dan kemudian Anda tahu enggak? Anaknya Abu Bakar yang lain. Dalam keadaan Abu Bakar itu orang terpandang. Manggul kayu. Istrinya siapa? Ayo. Putrinya Abu Bakar yang ketemu Rasulullah sedang manggul kayu atau manggul kurma. Nabi Muhammad bilang apa? Kalau suaminya dia bukan pencemburu, saya turun dari unta saya suruh dia naik karena saya tidak tega ngelihatnya. Tapi saya tahu suaminya sangat pencemburu, maka saya biarin dia. Siapa suaminya? Ini majelis taklim ya? Ini majelis taklim. Bukan kelompok, ya satu, ya tangan di atas. Ya, bukan ya, bukan aerobik ya. Apa namanya? Zubair bin
Awam. Siapa berarti perempuan yang saya maksud? Asma binti. Aduh, coba buat pertanyaan tadi ya. Kegampangan tapi sudah. Itu anaknya Abu Bakar. Bisa seperti itu. Apalagi anaknya Nabi Muhammad. Yang sampai Ali bin Abi Thalib itu kan sibuk, Bu. Sibuk mendampingi Rasulullah. Sibuk segala macam keperluannya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib yang ngerjain. Maka kudanya Ali itu yang ngasih makan itu Siti Fatimah. Sampai malam-malam dia didatengin sama Rasulullah. Ya Rasul, kasih dong pembantu buat saya. Rasulullah kasih apa enggak? Enggak. Sesabar apa protes? Protes apa sabar? Berarti ketika nama Siti Fatimah disebut sebagai perempuan yang sempurna, Anda protes apa enggak? Pantes apa enggak? Nah, sekarang satu persatu. Nomor satu siapa? Asia. Perhatikan ibu-ibu sekalian. Asia bintu Muzahim. Ini perempuan beriman kepada Allah di dalam istananya musuhnya Allah. Di istananya siapa? Musuhnya Allah. Yaitu di istananya siapa? Fir'aun. Nah, di istananya Fir'aun ini, Bu, banyak kisah-kisah menarik perempuan hebat. Minimal ada 4. Perempuan hebat di istananya Fir'aun. Minimal ada berapa? Nomor 1, jelas Asia. Nomor 2 siapa? Masyitah. Itu bukan nama. Masyitah itu nama pekerjaan. Karena masyitah itu artinya tukang sisir. Jadi dia bagian apa? Ya bukan cuma nyisiri. Dia bersihin rambutnya, diminyai, kadang-kadang digelung, kadang-kadang disisir. Ya pokok pelayannya putri Raja Fir'aun. Masyitah, iya enggak? Nomor 3 siapa? Kakaknya Nabi Musa. Ingat? Kakaknya Nabi Musa yang masuk ke istana untuk ngomong, kalian perlu ibu susu enggak? Untuk anak yang barusan kalian temukan ini, saya punya ibu susu baik. Itu kakaknya Nabi Musa yang ngomong seperti itu, laki atau perempuan? Perempuan. Ini perempuan hebat ketiga. Perempuan hebat keempat siapa? Ibundanya Nabi Musa. Ibundanya Nabi Musa. Nah, ternyata Bu, di tempat yang sangat-sangat mencekam itu muncul orang-orang hebat. Kenapa? Karena orang hebat tidak akan muncul di dalam kenyamanan. Betul apa enggak? Sekarang lihat, sejarah semua kerajaan. Anda lihat kerajaan apapun. Kerajaan itu akan kuat ketika pemimpinnya ketika kecil dididik dengan keras. Rata-rata kecilnya mereka itu tertindas, terzolimi. Akhirnya mereka kuat dengan penindasan itu, mereka terbiasa hidup susah, akhirnya mereka menter, awake kuat, mentalnya hebat. Akhirnya mereka menggulingkan kekuasaan, ketika mereka jadi raja, kuat. Nanti rusaknya kapan? Anak-anaknya raja tadi. Wis biasa urip enak, dimanja, di istana. Ketika dia yang mulai kecilnya dimanja menjadi raja, lama-lama apa? Ngalem, males. Siapa? Ketika mereka ngalem dan males, diberontak lagi mereka terguling. Kan begitu. Nah, maka sama. Perempuan hebat itu munculnya ketika di rumah itu mereka merasa terancam. Tiap hari terancam terus. Terancam, terancam. Tahu ya ura-pura ya. Ura-pura itu nanti hebat insya Allah. Gak akan melar badan panjenengan. Insya Allah singset terus. Kenapa? Makannya sayur. Kalau orang Arab punya prinsip. Tahu prinsipnya orang Arab apa? Kami makan kambing, kambing makan rumput, maka di dalam daging kambing sudah mengandung rerumputan. Jangan rumputnya kambing kita yang makan. Paham maksud saya? Sayur itu bukan makanan kita. Makanannya siapa? Nah, kalau sayurnya Anda makan, kambingnya makan apa? Itu yang saya maksud dengan sayur tadi. Nah sudah, nah maka biarkan kambingnya makan sayur, nanti daging kambing mengandung sayur, kita tinggal makan kambingnya, selesai urusan. 4 sehat 5 sempurna, ngelumpuk ndek wedhus kabeh. Ya, sudah. Maka ibu-ibu ini Bu, jangan terlalu berharap suami yang uapi kayak malaikat. Kadang-kadang istri itu kalau dapat suami yang baik, ngelunjak. Ngerti ngelunjak? Sakarpe, dewe. Tapi coba suaminya kasar. Gak pernah pulang. Istri ngomong dikit, aku terlempar. Boom!
Istri protes sedikit, itu berang di dapur, keluar, nempel di lehernya suami tapi. Kalau jerit-jerit aku bunuh diri loh, gitu kan. Nah, maka ketika istri dalam posisi seperti itu, curhatnya sama siapa? Allah. Ibadahnya kira-kira bagus apa enggak? Bagus. Tapi enggak harus begitu kan? Akan lebih bagus kalau suaminya baik, istrinya juga baik. Tapi kita kan mau cerita siapa sekarang? Asia. Begini, Bu. Asia ini perempuan yang enggak bisa punya anak. Dia itu perempuan dalam sejarah mandul. Ujian pertamanya apa? Belum. Diperistri oleh raja, yang raja itu merupakan musuhnya siapa? Allah. Dan syariat sebelum Nabi Muhammad tidak melarang itu. Tidak melarang. Sudah, itu ujian pertama. Dia sabar. Ujian kedua apa? Allah takdirkan dia perempuan yang mandul. Dan berat atau ringan Bu jadi perempuan mandul? Mudah-mudahan bukan panjenengan ya, tapi kalau punya teman yang sudah lama nikah, Allah tidak karuniai anak. Kira-kira ya apa? Kesian kan? Ada sesuatu yang kurang di dalam rumah tangganya. Maka Bu, sak repot-repote ngurus anak, sik luwih repot lek gak duwe anak. Iya, betul apa enggak? Wes salah Anda itu repot ngurus anak. Aduh, anak situ kok kowe rasane koyo 10. Ya karena Anda ibu satu, ngomong Anda seperti ibu 10. Ya maka ya pantas kalau anak satu seperti anak lo ibu siji koyo ibu siji koyo 10. Jadi omongan ibu 10 dipek kabeh. Maka anaknya satu kroso koyo 10 sudah. Nah, maka Bu, sak repot-repot yang ngurus anak akan jauh lebih menyusahkan, akan jauh lebih menyedihkan kalau Anda tidak punya anak. Nah, Asia ini Bu, mandul. Terus pertanyaan, tak kasih hadiah nanti. Asia kan mandul. Itu ada tukang sisir putri Raja Fir'aun. Loh, Asia mandul, ada tukang sisir putri Raja Fir'aun. Enggak jadi, Pak. Enggak jadi hadiah. Coba tadi Anda sabar sejenak. Angkat tangan yang sudah bisa kasih hadiah. Anak dari siapa? Oh, harus kadung jawab duluan. Nah, raja itu permaisurinya berapa? Satu. Permaisurinya satu. Tapi selirnya banyak. Nah, yang disisiri sama Mas Syitoh tadi, itu anak dari selirnya. Bukan anaknya Asia. Sudah. Cerita berikutnya, namanya perempuan lama enggak punya anak setelah dia menikah. Ditemukan seorang bayi mengambang di sungai. Dan Anda tahu enggak ciri khasnya Nabi Musa ketika masih kecil? Nabi Musa itu kulitnya enggak putih. Kehitam-hitaman, hitam. Rambutnya enggak lurus. Rambutnya itu keriting dan diceritakan badannya itu mentek. Apa? Mentek itu montok. Jadi bayangin Bu, ada anak kecil, hitam, badannya gemuk, lucu, rambutnya keriting. Ditemukan sama perempuan yang lama enggak punya. Kira-kira bagaimana perasaan perempuan itu? Rezeki dari Allah. Digendong sama Asia. Di waktu itu, Fir'aun punya keputusan. Oh, enggak bisa. Karena bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Nah, sekarang Bu, lihat. Apa kehebatannya Asia? Fa'lun. Apa fa'al itu? Mempengaruhi lah, bukan mempengaruhinya. Fa'alnya. Fa'alnya apa? Rasulullah itu kana yu'jibuhu al-fa'al. Nabi Muhammad itu senang banget dengan yang namanya fa'al. Fa'al itu apa? Apa? Musyawarah? Kurang-kurang tepat. Kurang tepat. Hadiah. Apa? Fa'al itu apa? Tadi sudah keluar berapa hadiahnya? 2 ya? Lah, 1, 2. 2. Fa'al apa? Genit. Anda kira ibu-ibu pengajian tah? Fa'al itu Bu, disebutkan oleh para ulama al-fa'lu al-kalimatut thayyibah. Ngomong apik. Ngomongnya itu apa? Baik. Nah, Siti Asia ini bisa meluluhkan hatinya Fir'aun, yang Fir'aun itu orangnya keras, gak gampang dicuklek, dia ndak gampang percaya dengan orang lain. Ketika istri yang ngomong, nurut apa ndak? Asia bilang apa? La taqtuluhu. Kan ndak seperti panjenengan kalau ngomong. Kalau panjenengan ngomong pengen dituruti suami, kan ngomongnya sambil gini, aja dipateni. Aja sing situ iki. Aja. Sama pisau dapur tuh di bawah.
Jo. Ya, suami yang mana yang berani nolak ya? Kalau Siti Asia enggak. Dia ngomongnya sama Fir'aun, sampai Fir'aun itu luluh. Dia percaya omongannya Siti Asia. Kenapa? Fa'al. Fa'al itu apa? Al-kalimatu thayyibah. Ngomongnya baik. Ngomongnya baik itu, Bu, ternyata meluluhkan suami. Maka kalau ngomong sama suami, sebut abang sayang. Ketika ada uang, tak ada uang, abang di... Kok tahu? Astagfirullah, korban lagu semua nampaknya dia. Ada uang, abang di sayang, tak ada uang. Astagfirullah. Sudah, begini Bu. Nah, Siti Asia itu ngomong sama Fir'aun. La taqtuluhu, asa an yanfa'ana au nattakhidahu walada. Fir'aun, tolonglah yang satu ini jangan dibunuh. Boleh jadi ini anak manfaat buat kita. Atau minimal kita ambil jadi anak angkat. Kata Fir'aun apa? Imma laki fana'am. Kalau buat kamu, ambil saja, enggak apa-apa. Kalau buat kamu, ambil. Hasil dari apa? Ngomong yang suami paling enggak seneng denger istri yang berani ngomong kasar. Ilfil suami itu. Ustadz kok tahu? Ceritanya teman-teman saya. Oh, Ustadz kok curhat? Sering. Enggak pernah. Nah, sudah. Maka Bu, kehebatannya Asia, Fa'al, suaminya ndak layak dihormati. Suaminya ndak pantas dia berkhidmat kepadanya. Tapi dia ngerti, saele-ele suamiku, dia suami. Yang aku wajib berbakti. Nah sekarang ndak, kadang-kadang suami lagi di PHK, ndak ada kerjaan. Wes kopi gawe dewe, mangan masak dewe. Zaman dulu masih jadi ketua cabang, bikinin kopi. Kopi sak cingkir lho, saking sayangnya sama suami, gulone sak kilo ditumplek kabeh. Suami terbaik, tak belani gula sak kilo tak lebokno kabeh. Masak, bu, saking sayangnya sama suami dimasakin gule. Karena suami tersayang sak kambing-kambinge kabeh, sak buntute, sak batuke, sak apa? Sak tanduke mlebu kabeh nang panci bleng. Suami tersayang, gule kudu kabeh wedhus urip dilebokno. Nah, ini Asia ngerti. Karena itulah Bu, suaminya nurut sama dia. Coba, siapa laki-laki paling kasar di dunia ini? Fir'aun. Paling sombong? Fir'aun. Paling mokong? Fir'aun. Paling dimusuhi sama Allah? Fir'aun. Tapi, kalahnya sama siapa? Istri. Tapi ingat, rumus mengalahkan suami bukan kata-kata yang kasar. Bukan ancaman dengan pisau dapur. Tak sunat mana itu? Bukan kemudian apa lagi? Bukan kemudian ancaman, aku mulih loh ya. Rekon ngene terus aku enggak. Tapi apa? Kalimat yang baik. Nah, ternyata kalimat yang baik itu meluluhkan keangkuhan Raja Firaun. Dibilang apa? Kalau buat kamu, ambil. Habis saya enggak butuh sama anak ini. Sudah. Selanjutnya apa, Bu? Singkat cerita ketahuan. Ternyata Nabi Musa inilah yang bakal menjadikan kerajaannya Firaun itu hancur. Kemudian ada orang-orang beriman kepada Nabi Musa di kerajaannya Raja Fir'aun. Yang sebelumnya Fir'aun tidak tahu, sekarang jadi tahu. Apalagi ketahuan ternyata yang bunuh orang Mesir adalah Nabi Musa. Dikejar. Singkat cerita semuanya terbongkar. Salah satu yang dihukum siapa? Asia. Ibu-ibu tahu hukuman untuk Siti Asia apa? Apa hukumannya? Direbus kan masih toh. Kalau Asia dipenteng. Diikat. Apa dipenteng itu bahasa Indonesianya? Diikat tangan dua, kaki dua. Diikat, ditempelkan ke padang pasir yang panas. Yes. Udah? Dan ini Anda tidak akan tahu rasanya kalau Anda belum umroh pas musim panas. Umroh pas musim panas, pas derajatnya itu 49, 52. Anda turun ke Jabal Uhud. Itu terasa. Saya waktu musim panas, saya ngomong sama yang punya travel. Jamaahnya kumpulin dulu, lengkap no dhisik, nanti saya turun saya ceramain. Setelah saya ceramah, biar jamaah mau keliling, saya mau balik ke bis. Nggak kuat, Bu. Nggak kuatnya bukan cuma panasnya. Apa? Mata kita itu loh. Sudah pakai kacamata sih nggak kuat. Terlalu panas. Kemudian apa lagi? Angin yang bertiup, Bu.
Itu bukan seperti di sini, udara panas, anginnya adem. Enak yo kipasnya adem, di tempat lain sudah AC loh. Di sini masih kipas ya. Enak yo kipasnya adem segala macam. Di sana angin itu, anginnya juga. Dan ini Mesir. Anda tahu, Mesir itu kalau panas lebih panas dari Medina, kalau dingin lebih dingin dari Medina. Dan ini Mesir, dipenteng, tak, sudah panas. Kata Firaun apa? Diemin dulu. Disuruh balik ke agama mengakui Firaun sebagai Tuhan. Dia tidak mau. Setelah dibiarkan lama, kepanasan tetap kekeh ini perempuan. Mulai ambilin cambuk, kata Firaun. Cambuk. Ini Asia, ibu-ibu tahu enggak? Enggak malah teriak, enggak malah nangis, tersenyum. Firaun bilang, oh pantesan dia enggak beriman sama saya. Pantesan dia punya Tuhan selain saya. Kenapa? Fiha jinnah. Ternyata gila dia. Dianggap Firaun dia apa? Gila, kenapa lu? Wong kepanasan, disiksa, kok malah? Ternyata Firaun tidak tahu ada kuncinya di surat Maryam. Apa kata-katanya Asia? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qawmil zalimin. Ya Allah, bangunkan untukku satu rumah di sebelahmu. Coba permintaannya lihat. Nggak minta istana surga loh ya. Mintanya di mana? Indaka. Bikinkan untukku ya Allah satu rumah di sebelahmu. Dan itulah orang Arab bilang apa? Aljar gabladar. Deloken sik sapa tonggone baru tukuan omai. Paham enggak? Anda punya rumah bagus, mewah, tapi tetangganya perampok. Tenang apa enggak? Enggak tenang. Nah, maka Siti Asia ngerti. Kalau rumah itu berada di sisinya Allah, apapun yang terjadi mesti enak. Maka permintaannya apa? Rabbi bnili indaka. Ya Allah, bangunkan untukku di sebelahmu. Baitan, sebuah rumah, fil jannah, di surga. Dan selamatkan aku dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Nah, ketika Siti Asia doa pakai doa itu, Bu. Dia bertawassul kepada Allah dengan sabar atas siksaannya Fir'aun. Oleh Allah dibukakan pintu langit. Ditunjukkan Asia, rumahmu sudah jadi. Jadi ketika Siti Asia ngelihat itu, Bu, itu dia senyum. Maka siksaannya tidak terasa. Kenapa? Lawang surganya sudah kelihatan. Jangankan itu, perempuan di zaman Nabi Yusuf. Tahu, Nabi Yusuf lewat, perempuannya pegang apa? Pisau dan buah. Disuruh ngupas apa? Buah. Yang terkupas apa? Jari. Terasa enggak? Baru Nabi Yusuf. Baru Nabi Yusuf. Itu sakitnya jari teriris. Enggak terasa. Apalagi kelihatan ya gak kerasa digebuk Firaun. Bang, senyum dia. Aduh, omahku api, ono tamane, ada air mancurnya, ada AC-nya enggak ya Allah? Enggak pakai tanya gitu, lengkap AC, sofa, pijet, ada mandi susu, apalagi? Sauna, spa, facial tiap hari. Enggak usah bayar Natasha, wis facial tok bendino wis facial. Enggak usah pakai NS glue segala macam, enggak pakai, wis glowing otomatis. Maka ketika dipukulin sama Fir'aun, dia tersenyum sampai dia wafat dan arwahnya oleh Allah diangkat langsung dimasukkan istananya. Pantes enggak dia jadi perempuan sempurna? Enggak pernah protes sama suami, padahal suaminya Fir'aun. Anda pernah protes? Ya itulah kenapa Anda enggak sempurna. Nomor 2. Siapa nomor 2? Bu, ini lebih keren lagi, Bu. Siti Maryam. Surat apa? At-Tahrim. At-Tahrim. Allah memberi contoh 2 orang perempuan ya. Naam, At-Tahrim. Ayat berapa? At-Tahrim ayat 11. Sekarang yang kedua siapa? Maryam. Maryam, Bu, lebih begini lagi. Maryam lebih hebat lagi dari ceritanya. Kalau sempurnanya sama. Begini, Bu. Yang pertama, Siti Maryam ini lahir dari keluarga yang baik. Betul apa enggak? Imron ahli ibadah atau bukan? Imron itu orang yang paling kuat ibadah di zamannya. Kemudian istrinya Imron, perempuan ibadah apa enggak? Ibadah. Maka bapaknya ibadah, ibunya ibadah. Lahir anak baik apa jelek? Pasti
baik. Karena kita punya istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, maka ketika abahnya baik, umiknya baik, insya Allah anaknya pun akan menjadi anak yang baik. Itu normalnya. Walaupun ada bapaknya baik, ibunya baik, Allah datangkan anak menjadi apa? Ujian. Ada apa enggak? Nabi siapa? Nabi Nuh, iya kan? Anaknya menjadi ujian. Ini enggak. Dari rumah tangga yang baik muncul anak yang baik. Sudah. Ini sekarang ceritanya ibundanya Siti Maryam hamil. Dia ketika hamil sudah nazar. Lihat Bu. Kita belum sukses wis medit. Ini sudah hasil baik. Coba contohnya kita belum sukses wis medit apa? Mbak, sampai nek duit-duit sak miliar sampean gaya apa, Mbak? Nomor satu, ndak ada. Bangun masjid, ndak ada. Nyumbang majelis taklim Umida biar bisa beli AC, ndak ada. Menyelesaikan pembangunan masjid Tomboati, ndak ada. Pertama apa? Shopping ke Paris. Beli tas, herpes, segala macam ya. Ndak boleh nyebut merek. Saya tahu. Saya biasa beli. Jangan dikira ndak ngerti. Tahu. Ya kan? Beli tas herpes. Saya mau pakai baju itu apa? Vinny Luton apa? Itulah kira-kira itu ya. Istri saya banyak di rumah. Sudah Louis Vuitton. Terus saya mau bikin baju datang ke Igun. Apa Igun? Iguana. Wah, sudah. Sik dorong duwe lho iki, baru dimiming lek duwe. Kalau punya, wes pikiranin donya kabeh. Ya pantas kalau tidak sempurna. Ini hamil. Sudah jelas anaknya ada. Mau lahir dibilang apa? Dinazarkan anaknya untuk Allah. Ya Allah, ini anak untukmu. Nazar untuk Allah. Baik dia. Sudah? Sama seperti kita. Kalau kepingin begitu Bu, saat durungnya sukses, niat tuh api di sini. Saya lek sukses, bangun masjid. Kenapa? Karena niat baik itu narik kesuksesan. Lah kita minim sekali punya niat baik. Kita ini punya niat tok lho, duwe niat iku medit. Para durung karuan berhasil. Tapi kalau Anda tidak berhasil, niatnya terlanjur punya, pahalanya dapat. Aku golek sugih yo, insya Allah. Orang tuaku, morotuaku, insya Allah kabeh tak budalno nang Taman Dayu. Rekreasi. Duwe gak cukup leh haji, Taman Dayu dulu. Tahu Taman Dayu sebelah sini ya? Taman Dayu. Pandaan, cek iso renang, cak akan kepingin keceh mulai cilik gak iso. Udah, tak budalno haji, tak budalno umroh. Nah, kalaupun Anda tidak sukses, minimal niat baik dari sama Allah sudah diapain? Sudah dicatat. Nah ini lihat ini. Ibunya Maryam. Ya Allah, aku nazarkan anak yang dalam perutku ini, aku nazarkan untuk anak yang mengabdi kepadamu. Sudah. Setelah anaknya lahir, sama ibunya didoakan. Didoain apa? Aku doakan dia ya Allah, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku doakan ya Allah, selamatkan anakku ini dan calon keturunannya kelak dari gangguan setan. Maka tahu enggak? Salah satu manusia yang lahir enggak pakai nangis bukan karena enggak normal. Normal tapi enggak nangis. Nabi Isa. Kalau disebutkan dalam hadis Bukhari, Bu, kenapa sih anak kecil lahir itu kok normalnya nangis? Itu setan nancepin jarum di perut. Dalam riwayat yang lain, di pahanya. Di perutnya bayi dan di paha bayi. Untuk apa? Menunjukkan awal permusuhannya setan dengan mereka. Setan itu kan musuh. Maka lahir langsung dicucuk ke setan. Cep! Aku musuhmu. Maka bayi itu kalau normal lahirnya apa? Nabi Isa tidak nangis. Kenapa? Doanya neneknya. Bukan ibunya. Kan yang berdoa siapa? Istrinya Imran kan? Ketika Siti Maryam lahir, dia doa, ya Allah, aku mintakan untuknya. Dan aku mintakan untuk anak keturunannya. Kepadamu perlindungan dari gangguan. Akhirnya Allah kabulkan. Siti Maryam tidak diganggu setan, Nabi Isa tidak diganggu. Maka ketika lahir tidak pakai nangis. Subhanallah. Sudah lahir. Akhirnya diasuh Nabi siapa? Nabi Zakaria. Sudah. Tempatnya Siti Maryam itu Bu. Bukan di kafe. Dah.
Nggak pakai sepulang arisan, dress code-nya sama, selfie dulu. Mbak, rodok miring ya, cek gak ketok lek lemu. Itu saya baru tahu loh. Kenapa perempuan itu kalau foto kok nggak pernah begini? Mesti miring. Dan kalau selfie, kenapa perempuan itu kamera nggak pernah disejajar begini? Nggak pernah. Di mana kameranya? Biar apa? Kelihatan tirus. Asli nih. Maka banyak orang ketipu. Ibu ketua majelis taklimnya? Iya Ustadz, saya ketua majelis taklimnya. Saya buka Facebooknya. Kenapa Ustadz? Enggak kok, enggak apa-apa lagi. Ada apa sih Ustadz? Enggak ada apa-apa. Kenapa? Iki loh, ini Anda ini. Oh itu dulu Ustadz, itu waktu umur masih 12 tahun. Sekarang sudah 72 Ustadz, 50 tahun yang lalu. 60 tahun. Nah sudah sekarang sampai. Sudah? Maka ketika dia lahir Bu, sampai dewasa, tinggalnya bukan di tempat-tempat yang tidak baik. Fil mihrab. Mihrab itu apa? Kalau bahasa kita kan mihrab itu tempat sholat begini. Tapi intinya mihrab itu tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Di rumah Anda ada ruangan khusus untuk sholat, ngaji, doa, zikir, munajat. Bahkan kalau perempuan 10 terakhir tidak iktikaf ke masjid, dia iktikaf di rumahnya, di pojok rumahnya. Itu namanya apa? Mihrab. Dan itulah tempatnya Siti Maryam. Sampai maaf ya. Kalau Nabi dibandingkan dengan Siti Maryam, kan pasti lebih mulia seorang Nabi, kan pasti. Tapi Nabi dibikin kaget dengan keadaannya Maryam. Kenapa? Karena kamarnya Siti Maryam tadi, mihrab itu digembok. Tidak ada orang bisa masuk. Tapi Anda tahu, makanannya Siti Maryam tidak pernah kurang. Dan hebatnya lagi, buah-buahan musim panas, Siti Maryam dapatkan di musim dingin. Dan buah-buahan musim dingin, Siti Maryam dapatkan di musim, Nabi Zakaria kaget. Anna laki hadza? Kamu dapat semua ini dari mana? Apa jawabnya? Hadza min indillah. Dari siapa? Dari Allah. Kenapa? Saat apapun, setiap waktunya hanya diisi dengan ibadah. Sudah, wes itu cerita normal. Sekarang mulai muncul masalahnya, apa itu? Kedatangan seorang malaikat. Malaikat ini bilang apa? Maryam, ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiyat. Yang Allah suruh untuk memasukkan ke dalam rahim kamu seorang bayi yang suci. Kaget Siti Maryam. Dibilang, bagaimana saya bisa punya anak? Walam yamsasli basyarun walam akum baghiya. Saya tidak pernah disentuh laki-laki. Nabi Zakaria masuk, tidak pernah nyentuh saya. Naruh makanan keluar, naruh makanan keluar. Dan saya bukan perempuan jahat. Paham maksudnya ya? Kok saya bisa punya anak? Apa kata malaikatnya? Tidak usah khawatir. Kalau Allah yang mau, mudah bagi Allah. Sudah Bu. Anda mulai saat itu bayangin bagaimana paniknya perempuan ini. Perempuan dari keluarga, baik, diasuh oleh seorang Nabi. Makanannya terjaga. Tidak pernah keluar. Kerjaannya ibadah. Tiba-tiba, tidak punya Allah. Ya apa? Ya apa paniknya? Sampai ketika bayi itu akan dilahirkan, dia kan pergi ke arah timur. Syarqiyah, ke arah timur. Sudah ketika mulai sakit, fa'aja'ahal makhadhu ila jid'in nakhlah, rasa sakit akan melahirkan itu yang menjadikan dia berhenti di bawah pohon kurma. Sudah. Kemudian dia ngomong, waduh ini kata-kata Bu. Kalau diresapin jerone hati, betul Anda fahami ayat ini. Pas sendirian di tengah malam, pas suasana enak, tenang, selesai ibadah, Anda fahami ayat ini. Siti Maryam ngomong apa? Ya laitani mittu qabla hadha. Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Ya Allah, alangkah baiknya ya Allah. Begitu indahnya ya Allah. Alangkah menyenangkannya ya Allah. Kalau aku ini mati sebelum hari ini. Karena saking tidak kuatnya sudah.
Tidak kuat. Nanti ngomong apa kalau dia punya anak sama orang-orang yang menganggap dia perempuan suci. Dibilang, kamu sok suci, ternyata kamu juga hamil tidak punya. Coba. Sampai Siti Maryam ngomong, ya Allah, mati lebih ringan. Lebih ringan. Anda pernah diuji sama Allah sampai kepikiran, mati lu enteng ini. Pernah? Ya jangan belum, mudah-mudahan enggak. Belum kayak konten ini. Belum. Jangan, ya mudah-mudahan enggak. Ini Bu, dibilang apa? Ya laitani mittu qabla hadha. Ya Allah, kalau meninggal ya Allah, lebih ringan buat saya. Wa kuntu nasyam mansiya. Dan aku tidak pernah diingat sama orang. Tidak ada perempuan yang namanya Maryam. Tidak ada orang kenal sama yang namanya Maryam. Dan tidak pernah ada cerita tentang Maryam. Wa kuntu nasyan mansiya. Dan aku ini terlupakan dan dilupakan. Wes tidak usah ingat namanya Maryam. Itu lebih enteng buat saya. Ternyata Bu, subhanallah. Itu anak lahir. Dan betul Bu, Allah bela Siti Maryam. Bilang apa? Kamu tidak usah ikut ngomong. Kalau orang lain tanya, bilang aku sedang puasa bicara. Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan ngomong sama manusia hari ini. Sudah. Terus kaumnya bilang apa? Ya ukhta Harun. Ini lebih abot Bu ini. Menjadikan dia semakin berat. Dibilang apa? Saudari perempuannya Nabi Harun. Saya mau tanya. Hadiah. Hadiah. Angkat tangan. Siti Maryam dibilang saudari perempuannya Nabi Harun, itu saudara dari siapanya? Nabi Harun anaknya Nabi, dari mana ceritanya? Sudah satu, yang lain. Kenapa dibilang saudaranya Harun? Tidak apa-apa, salah, tidak apa-apa. Ya paling tidak dapat hadiah. Tahu menurut Ben? Coba ya, dapat hadiah satu, dapat hadiah. Tiga berarti ya, tiga ya, sisa tiga. Satu, dua, tiga. Mereka ini Bu, Nabi Harun dan Siti Maryam tidak ada hubungan darah sedikit pun. Dan bahkan tidak pernah ketemu. Dari nasab maupun dari zaman. Tidak ketemu. Tapi kenapa dibilang saudaranya Harun? Karena kekuatan ibadahnya Siti Maryam. Itu menurut orang di kampungnya sekelas sama Nabi Harun. Maka mereka semakin kaget. Loh kamu ini loh ibadahmu seperti Nabi Harun. Kok? Walam ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Bapakmu lo baik. Ibumu lo perempuan baik. Kok kamu seperti ini? Itu ngabot-ngabot. Yo pengenteng-entengi. Tambah apa seakan-akan kamu tidak ada keturunan elek. Tidak ada tampang-tampang jadi perempuan jahat. Kok kamu hamil tidak ada? Suami itu berat loh Bu. Sampai Siti Maryam menentok ngempet rasa. Apa yang terjadi? Allah perintahkan Nabi Isa untuk berbicara. Fa'asyarat ilai. Siti Maryam nunjuk kepada anaknya. Terus kaumnya kaget. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ya apa, mana mungkin kami ngomong sama bayi. Tiba-tiba bayi yang ngomong. Qala ana abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Kaget lu. Cek. Jangan-jangan ada kasetnya. Buka. Ingat tahun berapa dulu ada bayi ajaib ternyata nyimpen kaset. Sampai Menteri Agama ketipu zaman Pak Karno dulu. Anda kan zaman itu kan hidupnya. Kalau saya tidak tahu cerita itu. Mek krungu-krungu loh. Sudah? Ternyata dia bisa ngomong. Dibela sama Allah Bu. Sudah. Maka dengan ujian seberat itu. Dia tetap husnudzon kepada Allah. Itu yang menjadikan dia sempurna. Apa kesamaan antara Siti Asia dengan Siti Maryam yang menjadikan mereka sempurna? Samanya di mana? Hadiah. Angkat tangan. Aduh. Kasih tos. Silakan. Nah, sudah dapat hadiah tadi? Oh jangan. Yang lain. Yang lain. Iya, jawabannya yang gitu. Iya. Yang lain. Sudah, saya aja. Saya juga mau. Sudah. Apa Bu? Keduanya sama-sama ujiannya berat. Dan keduanya sama-sama sabar. Berarti ujian dan kesabaran itu yang menjadikan seseorang menjadi sempurna. Saya singkat, dua perempuan terakhir. Siapa yang ketiga? Ibunda
Khadijah. Ini kalau saya mau cerita, Bu, saulan gak entek. Ibunda Khadijah ini cerita yang tidak pernah selesai untuk diceritakan. Ditulis, tidak cukup buku buat nulis, tidak cukup. Perempuan top luar biasa. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semua sama Allah dijadikan seperti Ibunda Khadijah. Amin, amin, insya Allah ya. Kaya, cantik, sopan, baik, sama suami nurut, taat, ahli ibadah, insya Allah semuanya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, Ibunda Khadijah. Ibu-ibu tahu ketika Ibunda Khadijah mau meninggal dunia, salah satu yang menjadikan Ibunda Khadijah nangis itu apa? Bukan cuma berpisah dengan suami tercinta. Karena dia ngerti, nanti pun sama Allah di akhirat bakal dipertemukan, maka pisah sementara. Apalagi Ibnul Qayyim mengatakan arwahnya orang baik di alam barzah bisa saling ketemu. Itu pendapatnya siapa? Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Nah sudah, maka salah satu yang menjadikan Ibunda Khadijah nangis itu apa? Ya Allah, terputus perjuanganku untuk membela dakwahnya nabimu. Jadi itu yang bikin Ibunda Khadijah itu semakin apa? Nangis. Kenapa? Karena terputus kesempatanku untuk apa? Untuk membela dakwahnya nabimu. Sekarang saya mau tanya, Ibunda Khadijah membela dakwahnya Rasulullah dalam segi apa? Semuanya. Maka ketika Ibunda Aisyah itu kan sempat cemburu. Normal kan? Karena Rasulullah tidak pernah berhenti nyebut siapa? Khadijah. Nyembelih kambing, bagi buat temennya Khadijah. Dapat hadiah, kasih buat bibinya Khadijah. Ada perempuan masuk, kok suaranya kayak suaranya? Coba istri mana pasti nggak gregetin. Coba, misalkan suami Anda istrinya 4 gitu ya. Misalkan. Alhamdulillah. Oh, na'udzu, saya kedengeran alhamdulillah, kaget saya. Ternyata na'udzubillah. Sudah. Disebut terus ada perempuan masuk, kok suaranya kayak suara Khadijah. Ada tamu datang, Aisyah muliakan dia. Kenapa? Ini dulu sahabat karibnya. Apa kata Ibunda Aisyah? Perempuan yang saya tidak pernah lihat, tapi saya paling cemburu sama dia. Yaitu siapa? Ibunda Khadijah. Tapi ingat, cemburunya cemburu dalam kebaikan. Kok bisa dia begitu, saya ndak bisa? Kok bisa suami saya secinta itu sama dia? Kok belum mencintaiku sebesar? Nah itu kecemburuan ya. Baik, bukan cemburu yang tidak produktif, tapi cemburunya apa? Produktif. Itulah perempuan harusnya begitu. Kalau cemburu, bojoku kok ngelirik wong iku terus yo. Aku kudu koyo wong iku. Gitu loh. Lek gak iso, ya wis tak pekno dadi bojone bojoku. Itu cemburu yang produktif. Setuju? Anda lo setuju tak kasih hadiah? Setuju? Hadiah loh. Udah tahu isinya apa? Itu isinya sarung. Sudah. Panjenengan dapat 1. Berapa? 4 berarti ya? 4 apa 5? 4. Panjenengan 1. Mana lagi 1? Kurang 2. Sudah. Begini Bu. Ibunda Khadijah ini ketika Siti Aisyah itu mulai cemburu. Terus Siti Aisyah ini dalam tanda kutip ya, keceplosan. Sampai ngomong begini. Ya Rasulullah, wis jangan lagi cerita tentang Khadijah. Bukankah Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik dari Khadijah? Maksudnya Ibunda Aisyah itu lebih baik karena apa? Lebih muda dan dinikahi dalam keadaan masih gadis. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Wallahi ma abdalani Allahu ma khairan minha. Demi Allah, sampai detik ini Allah tidak kasih ganti untuk saya yang lebih baik dibandingkan Khadijah. Begini. Coba. Hah? Istri mulai ngene langsung jeret. Teh, pakai istri itu. Apa sih api? Api nemen timbang kok. Itu istri mulai rada ngak. Gitu. Istri itu tidak boleh kasih ruangan. Kasih ruang kayak. Itu ya. Kamu tanya, ini metu ngono kok susah. Maka istri itu ketika rotok naik dikit, cewek. Jangan kasih kesempatan. Nanti kesian. Kalau dia ngelunjak sama suami nanti masuk. Nah, itu jadi kita ini kasar sama istri bukan karena apa-apa. Kesian kalau kamu masuk neraka. Ngerti ya? Masih lihat? Masih nonton kan? Jangan suka screenshotin fotonya orang. Jangan. Tak lihatnya. Masih apa enggak ya? Sudah, lanjut.
Sudah? Kemudian Rasulullah memberitahu, apa sih kebaikannya Khadijah yang istri lain tidak memiliki itu? Nomor satu, darinya aku punya anak, dan dari istri yang lain Allah tidak beri anak. Berarti Bu, salah satu yang menjadikan perempuan itu sempurna apa? Punya anak. Itulah kenapa salah satu ciri perempuan surga itu apa? Al-walud. Walud itu apa? Kandungannya subur. Anaknya banyak. Angkat tangan di sini yang anaknya paling banyak hadiah. Angkat tangan. Yang anaknya 3. 1, 4, 5. Mentok 4. 5, 6. Iya, ibu zaman dulu begini-begini. 7, 8, 9, 10, 6. Panjenengan? La ilaha illallah. Insya Allah nanti sama Allah kasih anak banyak ya. Amin, amin. Karena tidak usah khawatir. Dan ini wis lah. Orang zaman dulu ngomong dan terbukti sampai sekarang dan sampai kiamat. Banyak anak, banyak. Karena setiap anak yang lahir bawa rezekinya masing. Gak usah bingung. Dan orang tua tidak usah GR. Aku kerja kesel. Iku rezekinya anakmu. Be Allah dititip lewat kon. Wis, gak rame. Aku lo kesel. Sudah, jadi gitu. Mana hadiah 1 ya Bu ya. Sisa berapa? Sisa 1 berarti ya. Sudah. Allah memberikan kepadaku anak yang tidak diberikan lewat istri yang nomor 2. Dia yang pertama kali beriman kepadaku ketika orang lain mendustaiku. Berarti percaya kepada siapa? Suami. Nah ini loh perempuan zaman sekarang ini. Istriku. Mana istriku? Tidak kelihatan di kamera. Istriku. Bentar. Saya cek dulu. Kalau pas nonton tambah tak buanterno ini. Kalau enggak rugi saya ngomong. Enggak, dan sudah sibuk dengan anaknya dia. Sudah? Apa tadi? Lah. Maaf Bu, ini saya ngomong serius ya. Saya ngomong serius. Begini Bu. Sekarang ini, banyak rumah tangga rusak. Gara-gara istri lebih percaya sama teman dibanding suami. Dan sebaliknya. Banyak rumah tangga rusak gara-gara suami lebih percaya temannya dibanding istrinya. Duit wingi 5 juta tas tak kei nanti. Anu lho Mas, wingi kan ono koncoku loro yo tak sambangi yo gak pantes Mas lek gak nggowo-nggowo kan yo tak gawakno lah 5 juta tak kekno kabeh. Suami bilang, istri pinter, Masya Allah. Ngene iki lho istri yang menyenangkan, ndak usah dibaca gini-gini ini percuma. Diwale ceken. Udah istri yang baik. Mari ngono, lah mlebu kamar diperekes. 5 juta iku gede. Kok kekno kabeh iya. Sudah. Nah, maka dia yang membelaku dan dia yang mengimaniku ketika orang lain apa? Mendustaiku. Berarti Bu, hati-hati. Anda percaya sama orang selain suami Anda menjerumuskan. Percuma. Sok-sokan ngawasi suami. Memata-matai suami. Lek konangan Anda mau apa? Ayo mau apa kalau konangan? Sok-sokan. Saya mau awasi suami saya. Berangkat jam sekian. Pengajian selesai setengah 11. Mondoroko batu 45 menit. Kok sampai batu cuma 4. Kok sampai batu yang 46 menit. Ini yang 1 menit kemana dia? Mikirnya. Ndak mau mikir macet, ndak. Tuku cilok gak dipikir sama dia. Ndak pokok. Batu Mondoroko 45 menit. Ya kudune teko 45 pas. Itu perempuan. Nanti temennya cerita. Loh kemarin saya lihat mobilnya Ustadz Rifki. Di mana? Kalau mobil saya lo ganti-ganti terus. Lo biasa. Lo Ustadz kok. Kadang-kadang pinjam sana, kadang-kadang pinjam sana. Dipinjami bapaknya Ardi, mobil Mercy. Sayang es dilut milih ini. Sudah. Saya kemarin lihat mobilnya Ustadz Rifki. Maka mobil saya Bu sekarang stikernya tak kelentei. Dititeni ibu-ibu di foto thread. Masuk grup WA thread, masuk grup pengajian. Terus mobil saya itu apa? Hati-hati. Ustadz Rifki sekitaran Sawu Jajar. Cek Mbak. Langsung radar nyalain. Thread kabeh. Nah, jangan percaya. Harus yakin kepada siapa? Suamimu. Dan suami yakinlah kepada siapa? Ojo kelebon setan adu-adu. Itulah kelebihannya Ibunda Khadijah. Yang ketiga apa? Dia
yang membelaku dengan harta dan jiwanya ketika orang lain tidak mau ngasih buat saya. Nah, maka ciri-ciri istri yang baik itu membela suami dengan apanya? Cepoten gelangmu, kalungmu, giwangmu, apalagi cincinmu, meripatmu. Kasih buat suami, Mas, tak kei. Rabio mana, Mas? Mahari gelangku. Ini kalau ada, perlu dibawa ke sebelah sini, agak jauh dikit ya. Porong gitu loh. Jangan-jangan ada yang salah ini. Nah, maka begitu Ibunda Khadijah bela Rasulullah dengan apa? Hartanya. Mulai kaya raya sampai miskin papa. Tahu ceritanya kan? Duitnya untuk Rasulullah dakwah, yang sebelumnya dagang-dagangnya ditinggal fokus untuk dakwah. Dan yang terakhir apa? Ketika Malaikat Jibril turun, seret. Malaikat Jibril bilang apa? Muhammad, ada salam dari Allah untukmu. Dijawab sama Nabi Muhammad. Dan ada salam dari Allah untuk Ibunda Khadijah. Dan sampaikan salamku dari Malaikat Jibril untuk Ibunda Khadijah. Perempuan yang Allah kirim salam. Menurutku ada? Malaikat maut kirim salam. Hati-hati. Ini Allah kirim salam, Malaikat Jibril kirim. Dan hebatnya lagi apa? Dan berikan berita gembira untuknya. Bibaitin fil jannah. Satu rumah istana yang sudah selesai di surga. Min qasobin, yang terbuat dari berlian. Jadi tidak pakai gini-gini. Alamak pirang iji sih. Ini omah temboknya apa? Berlian. La sakhobun fiha wala nasab. Yang di dalam rumah itu tidak ada kebisingan. Apa kata para ulama? Kenapa rumahnya Ibunda Khadijah tidak ada kebisingan? Karena dia jaga Rasulullah ketika di rumahnya tidak pernah membisingkan telinganya Nabi Muhammad. Anda tahu 25 tahun Nabi Muhammad hidup. Ini loh rumah tangga. Tidak ada cekcok. Tidak ada ngomong tidak ada ngomong kok ngono. Tidak ada. Kok tas teko. Kok telat sak menit. Tidak ada. Maka oleh Allah diganti dengan rumah di surga, tidak bising. Dan yang kedua apa? Wala nasab. Dan di rumah itu tidak ada kelelahan. Kenapa? Karena Ibunda Khadijah sudah menghabiskan lelahnya di dunia. Dan ketika wafat, Ibunda Khadijah dalam sebagian riwayat yang menurut sebagian ulama katanya sanadnya dipermasalahkan. Tapi ini cerita saja ya. Itu Siti Khadijah bilang apa? Ya Rasul, kalau nanti aku wafat dan kemudian engkau berdakwah, engkau melewati jembatan dan tidak ada jembatannya, ambil tulangku, jadikan jembatan untuk dakwahmu. Masya Allah, lihat. Sekarang, ojo wis mati. Si uripe medit. Ya, sudah. Itu Ibunda Khadijah. Yang terakhir, yang keempat. Ini belum lagi cerita Ibunda Khadijah ketika ngasih kalung ke anaknya. Begini, top. Kalung pernikahannya dikasih ke anaknya. Sama anaknya dipakai buat nebus suaminya. Rasulullah lihat nangis Rasulullah. Itu kepanjangan tapi. Sudah terakhir. Siapa? Siti Fatimah. Apa ciri khas yang paling mencolok dari Siti Fatimah? Tetap sama. Sabar. Asia, sabar. Maryam, sabar. Khadijah, Paul, sabari. Fatimah, sabar. Siti Fatimah itu, Bu. Suatu hari datang ke rumahnya Ibunda Aisyah. Dan Anda jangan salah paham ya. Siti Fatimah lebih berumur dibanding Aisyah. Maka Siti Fatimah itu kalau datang ke rumahnya Ibunda Aisyah, dia tenang. Dia usianya lebih banyak. Jangan tua, sensitif. Usianya lebih banyak. Jadi jangan ngomong tua, jangan. Sensitif. Bilang senior ya, lebih dewasa. Dan kemudian Nabi Muhammad yang suaminya Aisyah itu bapaknya Fatimah. Jadi secara level nampaknya lebih bintangnya lebih akeh. Nah sudah datang. Ayahku mana? Belum datang. Tidak lama balik lagi. Ayahku mana? Belum datang. Sampai Ibunda Aisyah merasa segen. Bilang apa? Wes gini aja Fatimah. Kamu tidak usah balik lagi. Nanti kalau ayahmu, abahmu datang, tak beritahu. Fatimah ada perlu biar bapakmu yang ke sana. Siap.
Dan Anda tahu Rasulullah baliknya kapan? Menjelang tengah malam. Masuk ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, Rasulullah tanya, "Ada perlu apa tadi?" Ibunda Aisyah, Ibunda Siti Fatimah ngomong, "Saya dengar engkau dapat hadiah budak. Sebelum budaknya engkau bagi buat orang lain, bagi buat saya. Satu aja. Kenapa? Saya capek. Tangan saya kasar. Saya jaga kudanya Ali bin Abi Thalib. Saya menghaluskan gandum untuk Ali bin Abi Thalib. Dan saya nggak punya pembantu. Sabar apa enggak? Apa kata Rasulullah? Tak kasih yang lebih baik dari pembantu. Apa? Zikir sebelum tidur. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbarnya 34. Pas berapa? 100. Apa kata Rasulullah? Itu lebih baik dibanding seorang pembantu. Nah sudah, kemudian ketika Rasulullah wafat, yang merawat siapa? Bukan Ibunda Aisyah. Yang merawat Siti Fatimah. Termasuk yang ngelus dahinya yang berkeringat siapa? Ketika malaikat Jibril ketuk-ketuk, malaikat Jibril, Siti Fatimah tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Dibukain pintu. Terus setelah malaikat Jibril keluar, Siti Fatimah tanya, "Ya ayahku tadi siapa yang datang?" Dibilang, malaikat Jibril ngasih tahu, malaikat maut mau pamit masuk. Apa kata Siti Fatimah? "Kalau aku tahu tadi Jibril mau memasukkan malaikat maut, tak tendang pintunya biar Jibril tidak masuk." Saking sayangnya kepada siapa? Rasulullah. Kemudian ketika kejadian mendekati wafatnya, Siti Fatimah dibisiki. Nangis. Dibisiki lagi, senyum sumringah. Ibunda Aisyah tidak tahu, tapi kepingin tahu. Opo. Terus enggak ada. Sudah. Apa yang terjadi, Bu? Setelah Rasulullah wafat, Ibunda Aisyah tanya, "Fatimah, boleh enggak tanya? Penasaran banget," katanya. "Sebelum ayahmu wafat, kamu dibisiki. Dan kamu nangis. Dan enggak lama dibisiki lagi, kamu senyum. Nangisnya kenapa? Senyumnya kenapa?" Dibilang nangisnya apa? Dibilang karena sebentar lagi beliau akan wafat. Saya mau tanya, panjenengan ditinggal mati, ayah meninggal, nangis enggak? Padahal ayah kita kan manusia biasa. Apalagi Siti Fatimah ditinggal ayah yang luar. Ya nemen nangis ya. Nangis. Oh iya, karena ayahmu mau meninggal. Terus kamu senyum karena apa? Karena ayahku bilang, dari ahlul baitnya, aku yang pertama kali bakal nyusul. Maka aku senyum karena insya Allah kalau nyusul bakal ketemu. Anda sama bapak Anda digituin. Tambah banter nangisnya apa senyum? BBC. Nak, 5 menit kas aku mati. Tapi jok khawatir nak. Meneh awakmu nyusul nututi. Coba. Beda enggak sama kita? Beda. Nah, itulah cerita yang menjadikan Siti Fatimah itu wanita sempurna. Baik, hadiahnya tinggal satu kan? Saya mau kasih pertanyaan. Ibu-ibu sekalian, ini penutup. Jawabannya. Pertanyaannya begini. Sebutkan ciri khas yang dimiliki oleh angkat tangan, 4 perempuan yang Rasulullah katakan sempurna. Silakan. Nomor 1. Iya, 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 Anda. Iya. Ciri khasnya apa? Kesabarannya. Berarti semua, Bu, cirinya apa? Hadiah. Habis sabar. Semuanya sabar. Berarti kalau berikhtiar untuk menyamai mereka berempat, kuncinya cuma satu. Latihan sabar. Sekarang saya jawab pertanyaannya sebentar. Ini pertanyaan saya jawab lewat video aja nanti ya. Nanti yang tanya ini, tunggu aja videonya insya Allah dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat insya Allah. Karena pertanyaannya bukan cuma panjang, ini pelik. Jadi ceritanya begini. Suami diizinkan nikah 2. Ya tentu dengan proses, karena mungkin harus kadung jaluk segala macam repot gitu kan. Setelah diizinkan nikah 2 dengan janji bakal berlaku adil, ternyata apa? Oleh istri keduanya dipaksa untuk tidak adil. Tidak boleh mengunjungi istri pertama. Coba, oh, ini jadi perekas istri pertamanya ini.
Iya istri keduanya, maaf, ya Allah, saking gemesin ya. Nggak boleh mengunjungi istri pertama, sampai semakin keterlaluan. Istri keduanya semakin keterlaluan, sampai istri kedua nyuruh suami untuk mentalak istri pertama dengan talak 3. Iki dikei hati ngerogoh jempolan, iya. Sudah. Terus pertanyaannya, apa hukum untuk istri kedua tadi? Kemudian, apakah ketakutan kepada suami yang keterlaluan termasuk syirik? Kemudian ada pertanyaan yang lain yang sensitif ya, nanti insya Allah kita jawab lewat video. Karena pertanyaan cukup panjang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang lain. Kami kembalikan kepada ibu-ibu MC.